Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Nur. Jumpa lagi ya Bu Ovi. Kok kelihatannya kok wajahnya agak loyo Bu Ovi. Ada apa nih? Bukan loyo lagi Bu, tapi saya itu kayak gimana ya, jengkel-jengkel gimana gitu, tapi saya tetap istighfar Bu, mengelus dada. Kenapa kok sampai mengelus dada Bu? Hmm, Gini Bu, saya akan bercerita. Bisa nggak Ibu mendengarkan cerita saya? Sangat bisa. Monggo saya dengarkan dengan seksama. Monggo Bu Ovi. Ya, makasih ya Bu. Ya Nggih, Allah, monggo. ya saya tuh rasanya gimana gitu Bu ya. Kan gini ya Bu ya, saya itu kan punya murid namanya Arsila. Arsila itu setiap pagi pada saat berangkat sekolah, pas kalau ditinggal ibunya, kemudian dia nangis terus Bu. Saya kan jadi repot. Nah, Arsila itu maunya selalu ditunggui ibunya. Nah, terus gimana saya itu? Padahal saya sudah merayunya Bu. Oh, Apa ya? begitu ya Gimana Bu. ya? Jadi nangis ketika diantar kemudian ibunya pulang. Seperti itu ya Bu. Iya Bu, bener. Jadi kan saya tambah gimana gitu Bu. Eh, Sepertinya saya di depan teman-teman itu menjadi guru yang tidak becus dan begitulah, beginilah. Akhirnya kan saya jadi bingung padahal saya sudah berusaha untuk melakukan hal terbaik Bu buat Arsila. Itu terjadi setiap hari atau mungkin tiap hari ya Bu ya itu? Iya Bu, bener itu tiap hari. Rasanya saya itu habis akal deh Bu. Maunya itu marah, maunya itu wah sembarang dah Bu, perasaan saya Bu. Mau nangis tapi saya nggak pantas ya di depan anak-anak. Masa saya mau sembunyi? Nah, Iya. gimana Bu? Kalau seperti itu ya Bu ya jadi susah juga ya. Soalnya kita kan juga harus ngopeni istilahnya ngopeni anak-anak yang lain. Seperti itu kan Bu Ovi? Iya, lagian mamanya itu Bu nggak cepet pergi sehingga nangisnya nggak berhenti-berhenti Bu. Saya itu kan pas pada saat mamanya belum pergi itu, saya sempat bilang ke satpamnya, Pak minta tolong ya ibunya suruh pergi biar Arsila tidak nangis lagi, begitu Bu. Tetapi namanya ibu itu kan selalu mungkin apa namanya rasa kasihannya itu berlebih. Akhirnya dengan sendirinya anak juga akan merasa tidak nyaman dan akhirnya menangis, menangis dan menangis. Begitu, Bu. Istilahnya berarti ini menangis kemudian ini akhirnya secara terus-menerus ya Bu. Kemudian Betul. apa yang dilakukan Bu Ovi kalau melihat anak-anak seperti ini? Nah, ini Bu, saya kan akan berusaha gitu ya. Nah, yang saya inginkan yaitu agar Arsila itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus-terusan, Bu. Bener ini, Bu. Saya tuh sampai ya Allah, gimana ya caranya? Karena pada anak usia seperti Arsila itu pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantar oleh ibunya sampai ke dalam halaman. Nah, mau saya itu kan tetap di luar gitu Bu. Padahal sudah ada tulisannya antar aku sampai di sini. Seperti itu Bu. Dan tidak saya pengen itu Arsila nanti misal Arsila itu nanti pada saat di dalam kelas dia tidak menangis lagi dan tidak ditunggui lagi. Seperti itu Bu. Berarti ini kesimpulannya ini anak ini selalu menangis dan tidak mau ditinggal. Kemudian kemandiriannya juga kurang ya Bu Ovi kalau saya baca dari ceritanya Bu Ovi ini. Iya Bu, seperti itu Bu. Kemudian kalau menurut Bu Ovi, Bu Ovi kan di TK. Menurut Bu Ovi itu anak yang mandiri itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya sih Bu, anak mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain. Dia bisa melakukan apa saja
tanpa meminta bantuan orang lain atau teman. Jadi dia bisa mengerjakan sendiri. Begitu, Bu. Oh, begitu ya. Bagus itu, Bu. Berarti kalau di TK itu kan ada A, B gitu ya, Bu, tingkatannya. Kalau Bu Ovi ini indikator misalnya, contohnya indikator untuk TK ini kemandiriannya itu seperti apa? Iya, Kalau dibilang mandiri atau cukup atau mungkin berkembang kan istilahnya seperti itu ya kalau di TK ya Bu Ovi. Bagaimana iya. Bu Ovi? Kalau indikatornya itu anak supaya lebih mandiri. Nah, jadi contohnya Bu, misalkan contoh kecil aja nih ya, anak itu berani untuk di dalam kelas sendiri tanpa yang didampingi oleh ibunya atau orang tuanya. Sekarang itu masih banyak kan anak yang seperti itu karena orang tuanya juga nggak ingin anaknya menangis. Minimal